Gangguan kesehatan pada tanaman tomat. Tanaman tomat atau Solanum lycopersicum adalah tumbuhan dari keluarga Solanaceae. Gangguan kesehatan tanaman yang dapat menyerang tanaman tomat seperti keriting kuning dan juga busuk ujung buah tomat. Penyakit keriting kuning disebabkan oleh tomato yellow leaf curl virus. Virus ini termasuk dari anggota genus Begomovirus yang ditularkan oleh kutu kebul. Kutu kebul memiliki peranan penting dalam epidemiologi penyakit keriting kuning karena mobilitasnya yang tinggi dan inangnya yang banyak. Penularan virus oleh kutu kebul yaitu dengan memakan tanaman sehat dengan waktu 15-20 menit, sedangkan periode akuisisi penularan virus yaitu membutuhkan waktu 6-12 jam. Tanaman yang terserang penyakit keriting kuning memiliki ciri-ciri seperti daun tomat mengalami klorosis berat sehingga nampak kuning, daun pada pucuk berukuran jauh lebih kecil, daun-daun bawah menjadi kering, dan pertumbuhan dari tanaman sangat terhambat sehingga menyebabkan tanaman menjadi kerdil. Klorosis atau warna daun menguning pada tanaman yang terinfeksi terjadi karena pembentukan klorofil terhambat, sehingga laju pembentukan klorofil sama atau lebih kecil dibandingkan dengan laju degradasi klorofil. Penyakit busuk ujung buah tomat merupakan penyakit yang disebabkan karena kekurangan kalsium. Gejalanya muncul sebagai bintik-bintik bulat di bagian ujung bawah buah tomat yang berlawanan dengan ujung pangkal batang dari buah tomat. Bintik coklat ini terlihat seolah direndam air yang kemudian berkembang menjadi hitam dan jika dibiarkan akan membusuk. Jika diraba dengan tangan akan terasa kasar. Gejala ini biasanya muncul apabila musim tanam dimulai saat musim hujan dan pada saat buah telah muncul, musim telah memasuki musim kemarau. Kalsium dibutuhkan dalam konsentrasi yang relatif besar untuk pertumbuhan sel. Ketika buah sedang fase pertumbuhan dan kekurangan kalsium, jaringan akan rusak meninggalkan bekas yang khas di bagian ujung bawah dari buah tomat. Hama pada tanaman tomat. Kutu kebul. Kutu kebul merupakan hama tanaman dari ordo Homoptera. Serangga ini biasanya hidup berkelompok di bagian permukaan bawah daun, dan jika tersentuh, imago akan berterbangan seperti asap atau kebul putih. Kutu kebul menyerang tanaman dengan cara menghisap cairan daun dari tanaman inangnya. Kutu kebul memperoleh virus ketika mengambil makanan dari tanaman yang sakit. Adanya kutu kebul pada tanaman dapat menyebabkan embun jelaga berwarna hitam pada permukaan daun. Kutu daun. Kutu daun merupakan salah satu hama tanaman dari ordo Hemiptera. Kutu daun sering terlihat di helai daun, ranting, cabang, batang, dan tangkai buah tanaman inang. Serangga ini memiliki warna tubuh yang bervariasi, mulai dari kuning, hijau, hijau gelap, hingga hitam dengan ukuran tubuh yang kecil. Kutu daun dapat menjadi vektor virus tanaman yang menyebabkan penyakit dari famili Asteraceae, Acanthaceae, Myrtaceae, Solanaceae, Cucurbitaceae, dan yang lainnya. Serangga ini menusukkan stiletnya pada tanaman dan menghisap cairan pada tanaman, sehingga tanaman menjadi layu, bentuk daun tanaman tidak normal, tanaman mengering, terjadi malformasi, kualitas bunga menurun, dan dapat menyebabkan gagal bunga, serta pertumbuhan tanaman terhambat atau kerdil, dan tanaman dapat mengalami klorosis. Kutu putih. Kutu putih merupakan salah satu hama tanaman dari famili Pseudococcidae. Kutu putih cepat berkembang di daerah dengan ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Serangga ini mempunyai tipe alat mulut, menusuk, menghisap. Nimfa dan serangga dewasa betina dari kutu putih mengeluarkan kotoran yang rasanya manis, yang biasanya disebut embun madu. Kotoran ini mengundang semut untuk berdatangan dan menghisap cairan hasil sekresi tersebut. Sehingga serangga dewasa tersebut aktif bergerak dan menyebabkan kerusakan yang lebih luas. Hama ini dapat merusak daun muda dan pucuk daun dengan menghisap cairan dengan cara menusukkan alat mulut di permukaan daun dan pucuk sehingga pertumbuhan pucuk terhalang atau terhenti. Hal ini dapat mengakibatkan cabang tidak dapat berkembang lagi, serta mudah patah, mengkerut, keriting, dan berubah bentuk, dan kelama-lamaan bisa menguning, layu, kering, lalu rontok. Dampak terhadap petani. Penyakit-penyakit tersebut dapat menyebabkan dampak seperti menurunkan kualitas dan kuantitas produksi tanaman, menurunkan pendapatan para petani karena banyaknya tanaman yang rusak, menambah biaya pengeluaran petani untuk mengatasi serangan hama dan penyakit, serta dapat menyebabkan gagal panen. Pengendalian terhadap kesehatan tanaman. Strategi pengendalian yang dapat dilakukan adalah pengendalian secara terpadu. Kemudian dapat menggunakan bibit yang sehat dan bebas virus, melakukan eradikasi tanaman sakit dan inang alternatif, tidak menanam tanaman secara monokultur, serta menanam kultivar yang tahan terhadap hama dan penyakit.